Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, hingga kita semua, semoga kelak mendapat syafaat olehnya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kajian dimulai, ada beberapa yang perlu disampaikan yang dari panitia PKBI yang dikomandai Bapak Han, dan untuk kolektif hewan kurban sapi, alhamdulillah udah sapi yang ketiga dan kurang satu orang. Silakan Bapak Ibu yang mau kolektif sapi kurban sapi, nanti Pak Robi dan timnya, dan insya Allah akan dilanjut kolektif sapi keempat. Masih ada waktu sekitar 1 pekan lagi. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid Al-Mursyid Bapak Haji Rudy Abdullah beserta jajarannya. Yang saya hormati para guru, para ustadz yang tidak satu persatu saya sebutkan namanya, namun tidak menghormati rasa tajim kami kepada para guru. Ada Ustadz Tohir, Ustadz Yadi, dan dari BCL Ustadz Dede, Ustadz Ade, semuanya. Bapak Ibu, sebelum kajian dimulai, mari kita baca dulu surah Al-Fatihah. Kita niatkan untuk kedua orang tua kita yang telah mendahului, kepada para donatur yang telah mendahului kita semua, dan kepada Bapak Ibu sahabat emergensi yang sedang sakit, terutama Bapak Jajar dan Ananda Tia dan Nanda, cucunya Ibu Adijah. Semoga Allah angkat penyakitnya. Amin. Alhamdulillah orang penyakit. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari Al-Fatihah yang kedua kita tujukan kepada saudara-saudara kita di Palestina yang semoga diberikan kekuatan kesabaran. Saudara-saudara kita di Palestina yang masih terjadi penyerangan dari Zionis, semoga Allah memberikan kesabaran dan memberikan keselamatan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon sekali lagi Bapak Ibu untuk Al-Fatihah yang ketiga untuk keluarga Bapak Ipan dan istri. Insya Allah hari ini beliau berangkat ke Tanah Suci. Barangkali Bapak Ibu jam 7.30 yang mau melepas, silakan nanti ke Blok G2 mungkin yang sekitar jam berapa tadi? Jam 9 beliau berangkat ke Tanah Suci. Mungkin kalau mau melepas bisa berkumpul di halaman rumahnya beliau Blok G untuk Bapak Ipan dan keluarganya dari RT 1 Bapak Wardana kalau tidak salah. Semoga beliau yang mau berangkat ke Tanah Suci Allah berikan kesehatan, keselamatan, dan diberikan kekuatan di sana, dan balik ke Indonesia diberikan keselamatan. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
yang tujuan ini masih Nggak usah. dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satohir. Selanjutnya Bapak Ustaz Bagir. Ya, Istur. Seperti biasa Ustaz, sudah lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa digini. Allahumma shalli wa Allahumma shalli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tawakkal wa بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان لسان الأقلام ومنبع العلم والحكمة والحكم أبي الرقاص سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زدوا
ibu-ibu ini masih ada ibu-ibu ini kertasnya. Ambil. Kasihin. Orang ambilin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bi balligh maqasidana waghfir lana ma madha Muhammadun basharun wa laysa kal bashari bal huwa yakutatun wan nasu kal hajari ya Rabbi bil waghfir lana ma madha ya wasi'al هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب بال يا نفس لا تقنطي من زلة عزمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بال Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kajian kitab fotokopian tematik tentang kurban. Kita buka yang ada stabilo warna merah. Kita bolak-balik tuh. Yang merah kedua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadnibun wa makruhatul ghusli wal wudu'i arba'atun al israfu fil ma'i wa huwa akhzul ma'i ziyadatan amma yakfil udwu wa in lam yazid ala thalasi walau bisyitti nahrin wa ziyadatu mana tuh ala al-thalathi idza kanat mutayaqinatan wa kanal ma'u mamlukan aw mubahan fa in kana mauqufan haruma. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif fi hadzal kitab wa bisanadil muttasil al-imamil muallifi rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid darain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah khususan ila ruhi ummi Hajjah Siti Fatimah binti Haji Jamhuri wa thumma ila ruhi abi Kiai Haji Muhdin bin Kiai Haji Irsyad anna Allah ta'ala yataghashshahuma birrahmah wal maghfirah
wa yaj'alu qabrahuma rawdatan min riyadil jannah. Wa ila akhi Haji Amanuddin bin Haji Khairuddin anna Allah ta'ala yaghfir lahu warhamhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kajian kita stabilo warna merah yang kedua tadnibun, yaitu suatu penutup penghabisan. Wa makruhatul ghusli, bermula makruh dalam mandi, maksudnya mandi junub nih ya. Wal wudu'i, dan wudu, berarti makruh dan mandi dan wudu sama, ada makruhnya. Lagi mandi junub, wudu pun ada makruhnya. Kita tahu kalau mandi junub rukunnya cuma 2. Pertama niat, kedua meratakan air ke seluruh anggota badan biar rata tuh. Kalau sunnahnya diantaranya cuci tangan dulu, wudu dulu, baru mandi junub. Nah sekarang makruhnya nih, arba'atun, ada 4. Al-israfu fil ma'i, yaitu diantaranya boros dalam memakai air. Wudu jangan boros-boros pakai airnya, begitu. Wahwa, apa itu boros? Akhzul ma'i, memakai air ziyadatan, melebihi amma yakfil udhu, ya yang dibutuhkan oleh anggota wudu tadi, melebihi kapasitasnya. Wa illam yazid, meskipun enggak lebih, ala thalathi, enggak lebih dari 3 kali, cuman boros diantaranya buka keran sampai full. Kalau bisa jangan tuh, setengahnya deh, maksimal 2/3 buka keran, jangan dihabisin gitu, sayang ya, air kebuang. Itu diantara makruh dalam berwudu, padahal itu buat ibadah. Walau bisyiti nahrin, meskipun wudunya itu kita di pinggir kali atau sungai, atau di pinggir setu, atau di pinggir laut, pantai, tetap ya ngambil wudu berlebihan tuh hukumnya makruh, begitu Pak DKM. Jadi agar bisa menjaga jamaah sholat, perhatikan cara wudunya, jangan hampir buka keran sampai full banget gitu. Itu buat wudu tuh masih dipertimbangkan, begitu Ridwan. Kemudian waziyadatu, dan berikutnya adalah yang makruh lebih ala salasi, daripada 3 kali. Wudu wajibnya 1 kali, sunnahnya 3 Pak Yanto. Lebih 3 makruh dah kita. Jadi nggak bagus lebih itu ya. Idza kanat mutayaqinatan, kalau memang yakin lebih dari 3 kali. Kalau ragu-ragu udah 3 berdua ya, tambah lagi 1, nggak apa-apa itu mah, kan belum yakin. Udah yakin 3, nambah lagi wudunya yang ketiga, tuh makruh tuh. Wa kanal ma'u mamlukan, dan airnya itu air pribadi, milik pribadi di rumah. Jadi di rumah wudu, air gua ini, bahasa kasar begitu, air saya ini sanyok saya, listrik saya yang bayar, tetap gak boleh lebih dari 3 kali, makruh jatuhnya, begitu Pak RW. Kemudian au mubahan, atau mubah, airnya yang bebas, bukan punya kita, bukan biasa siapa, taruhlah di sungai, mubah tuh banyak kan, tetap kalau kita wudu lebih 3 kali makruh hukumnya. Dan fa in kana mauqufan, kalau airnya air yang diwakafkan, haruma, haram. Air yang diwakafin air apa itu? Masjid. Nih masjid, nggak sembarangan pakai ya wudu, jangan sampai berlebihan. Itu buat ibadah saja haram jadinya. Kalau pakai air masjid lebih dari 3 kali hitungannya, begitu Pak Uci itu. Jadi cukup 3 kali, lebih 3 kali
haram hukumnya. Air masjid, air yang diwakafkan dari orang yang berwakaf. Begitu. Termasuk musolah sama. Itu buat ibadah saja bisa jadi haram. Bagaimana kalau buat cuci steam motor depan sini nih? Gimana? Ya tinggal naruh aja duit 10.000 nyetim kita. Gak apa-apa. Tapi taruh duit di kotak situ tuh amal. 10. Niatin masjid saya nyetim nih. Tak, boleh. Kalau mobil berapa mobil? Jigo 20 dah. 20 kalau mobil. Begitu. Ya, jangan enak-enak gratis. Karena masjid air wakaf soalnya. Pedagang cimol lewat, kehabisan buat cuci piring habis tuh, ngambil, taruh, pedagang yang ngerti mah 5.000 sama. Kenapa? Kalau itu kita sambil ngambil air masjid. Kecuali buat kebutuhan emergen, buang hajat ke masjid, kan kita mesti bersih kan? Apa-apa itu mah, ya. Masjid nih emang dipersediakan untuk kita bersuci dan untuk kita berwudu di situnya. Gitu ya. Bagaimana dengan panitia kurban? Pakai air masjid gak di sini Pak DKM? Pakai. Berarti mesti dialokasikan tuh buat air masjid. Nah, itu harus Pak RT, Brong ya. Mesti dialokasikan oleh panitia, di samping buat keperluan panitia juga pisahin sedikit untuk air masjid. Begitu solusinya. Sebab orang berwakaf untuk acara korban bukan? Bukan buat apa? Sholat, buat wudhu kan? Masalahnya wudhu saja lebih 3 kali bisa haram, apalagi yang bukan buat urusan wudhu yang lain. Nah, yang berkorban pun kudu bijaksana. Pak Robi, saya serahin sapi sekeluarga nih, korban. Baik, Pak, minpaknya ya buat masjid. Oh iya ya, berapa? Terserah Bapak. Minimal umpama di sini 50 satu orang. Berarti kalau 7 berapa? 3,5. Kalau 100 berarti 700. Kasih dah. Berarti ini infaknya. Sapi lain, infak lain. Uang yang infak tadi harus dialokasikan kepada sebagian kemana tuh? Buat air masjid. Gitu. Biar ada bayaran buat masjidnya gitu. Agar kita enggak ngambil air masjid tadi. Begitu. Sebab orang berwakaf buat keperluan sholat dan wudhu dan lain-lainnya, tidak digunakan untuk keperluan korban. Jadi disiasatinya, dialokasikan uang itu yang infak tadi tuh ya untuk kebutuhan air masjid. Aman kita. Termasuk di Jakarta ada masjid, bawah masjid atasnya tempat resepsi pernikahan. Begitu kan? Atau kebalikannya, di bawahnya resepsi, di atasnya buat apa? Masjid. Bagaimana hukumnya? Lihat dulu awalnya. Kalau memang awal wakafnya itu buat masjid, Ustadz Ridwan nih, saya wakafin tanah 300 meter buat masjid. Buat masjid 1 lantai Mas itu. Di satu kampung pamannya. Seiring waktu orang tambah banyak penduduknya. Dibongkar masjid, bikin 2 lantai megah. Nah, dibikin 2 ada tuh. Atas buat resepsi, bawah buat masjid. Itu yang di atas nyambung masjid juga jatuhnya tuh. Sehingga orang-orang yang head, perempuan head naik ke atas gak boleh masuk ke dalam masjid. Kenapa? Masjid tempat suci. Orang head dalam keadaan kotor. Tidak etis orang kotor masuk ke tempat masjid, ya, orang tempat suci begitu. Jadi kecuali begini, Ustadz Ridwan bilang begini waktu wakaf pertama, saya wakafin tanah 300 meter, tolong bikin tempat satunya buat masjid, terserah mau atas ke mau bawah ke, atasnya buat tempat aula, baru boleh tuh. Awal wakafnya udah dibagi 2, begitu. Ya bisa, kayak ini regensi nih. Ntar ditambah lagi, bisa aja kejadian. Mungkin tahun berikutnya, tahun kapan. Lantai 2, lantai 3. Atas disewain, boleh. Buat resepsi, kemudian ntar uangnya buat keperluan masjid. Cuman orang-orang perempuan yang head, naik ke atas udah gak boleh. Kenapa? Lah, kondisi gak suci soalnya. Begitu. Tapi boleh. Kita gunain buat resepsi itu di atas tuh buat apa? Masukkan keuangan dan biar jalan masjid kita. Kan butuh kan. Masjid untuk operasionalnya, bayar merbot,
kegiatan khotib Jumat dan sebagainya. Itu nggak apa-apa begitu, ya. Ya cuman orang yang haid nggak bisa masuk ke atasnya tadi karena satu atap dengan masjid tadi. Kecuali yang wakaf pertama mengatakan saya wakafin tanah 500 meter buat masjid dan buat tempat kegiatan yatim di atasnya, baru boleh tuh. Udah di awalnya, begitu Pak Imam ya. Baik, itulah masalah tentang air. Jadi harus dialokasikan dana untuk air masjid di acara nanti kegiatan korban. Dan panitia kalau bisa nanti pas orang yang korban langsung pinta aja kulitnya biar jadi punya panitia. Datang korban nih kambing Pak RT Brong. Pak Robi saya korban kambing ini gede-gede. Baik Pak RT kulitnya buat panitia ya. Oh silahkan. Berarti milik panitia itu. Udah aman dijual gak apa-apa. Begitu. Baik, pindah bahasan kita yang baliknya. Stabilo kuning yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yabi'u ay yahrumu 'alal mudahhi bai'u syai'in minal udhiyati ay min lahmiha aw sa'riha aw jildiha. Baik, kita translate dulu. Wala yabi'u, dan tidak boleh, artinya ayyahrumu haram. Tuh, alal mudahhi, bagi orang yang berkorban, apa haramnya? Bai'u syai'in, menjual sesuatu, minal udhiyati, daripada hewan korbannya dijual tuh. Gak boleh. Berupa apa? Ai min lahmiha, apakah dagingnya dijual? Au sya'riha, atau bulunya. Kalau yang domba dulu tuh wol yang tebal dijual. Sayang-sayang tat, ini kan bulu gak dimakan, dijual sama orang yang korban, haram. Au jildiha, atau kulitnya, kebanyakan kulit. Nah, panitia korban itu mewakili orang yang korban, sehingga panitia nggak boleh jual kulit korban tadi, karena kulit tadi punya orang yang korban. Gimana solusinya? Ada dua cara. Apakah itu sudah dikulitin, dibagi, kemudian dikumpulkan itu kulit, baik sapi maupun kambing. Datang yang bawa kupon 5 orang. Ya kehabisan daging Pak. Jangan bingung, nih kasih kulit. Buat apaan kulit? Pegang dulu ya, agar diterima dulu yang berhak tuh. Kulit kambing 2 Pak, terima. Terus apaan Pak? Jual ke kami, harga pasaran. Jadi kulit kita ambil, duit dikasih ke dia tuh. Baru tuh punya panitia atau kulit, jadi itu boleh dijual gitu. Atau cara kedua, yang korban datang bawa sapi, Pak RT tadi Brong ya, sekeluarga. Saya korban nih Pak Robi, sunnah korban buat keluarga saya 7 orang. Baik Pak RT, kulitnya panitia pinta ya. Oh silahkan. Kalau udah ada ijab begitu berarti punya panitia itu, baru dijual boleh. Jadi Pak Ade di BCL tadi ya, Pak Jawati Bojosari jadi panitia korban. Setiap yang korban panitia mesti ada ijab kabul, minta kulitnya. Kenapa? Biar jadi punya siapa? Panitia. Kalau sudah punya panitia boleh dijual? Boleh. Timbang minta doang. Jangan gengsi, malu tat, ya jangan. Emang udah begitu, biar keluar dari kata-kata haram tadi gitu. Jadi pinta aja, pinta ya. Atau yang korban apa? Kalau yang sapi urunan bagaimana? Yang sapi, misalkan ada tuh yang urunan 7 orang sapi kan? Kita harus minta izin sama semuanya, apa cukup 1 orang itu? Perwakilan 1 orang aja begitu, menggugurkan yang lain. Kasih tahu yang lain ya, saya pinta nih, tolong kasih tahu dulu, ntar 2 hari lagi saya kabarin. Begitu, tunggu kabar dulu. Oh boleh katanya, yaudah ambil. Pinta doang tuh, tinggal pinta. Baru bebas dari kata-kata haram, jadi milik panitia, pinta. Jangan sukan-sukan. Ayyahrumu alaihi dzalika, yaitu haram menjual bagian daripada hewan korban tadi. Wala yasihhu, dan tidak sah korbannya. Sawaun kanat manzuratan,
sama saja itu korban-korban yang dinazarkan, au mutatawwi'an, atau korban yang sunnah. Jadi ada dua macam korban tuh, ada korban nazar, ada korban sunnah. Kalau korban sunnah itu yang dibolehkan minta sepertiganya. Biasa disediain tuh paha gitu ya. Ditanya panitia, mau apanya Pak? Hati, kasih. Mau apa Pak? Paha, silahkan. Maksimal sepertiga dari hewan yang dikorbankan. Jangan Ustaz Lukman korban ke regensi nih. Minta apa Ustaz? Minta paha, hati, pala, kaki, sama empela. Itu mah semua itu mah. Buntut sekalian. Itu mah numpang motor Ustaz Lukman. Begitu Pak Imam ya. Boleh maksimal Mamang Haji Otong tuh sepertiganya tuh. Kalau minta tuh jangan semuanya Ustaz Ridwan ya. Begitu. Nah, kalau korban nazar maka wala yakulul, dalam ke halaman lain, wala yakulul mudahhi, tidak boleh orang yang berkorban memakan ya syai'an, sedikit pun juga. Bukan dia saja, wala man talzamhu nafaqatuhu, orang-orang yang wajib dinafkahinya juga nggak boleh makan. Anak istrinya nggak boleh makan. Ya, al manzurah minal udhiyatil manzurati, daripada hewan korban yang dinazarkan, hakikatan au hukman, baik secara hakikat ataupun secara hukum. Jadi kalau korban nazar gak boleh orang yang korban makan dagingnya, termasuk anaknya atau istrinya, atau ada ponakannya tinggal sama dia, sekolah dibiayain sama dia, dia pun gak boleh makan. Yang dibiayain sama dia itu gak boleh makan tuh. Contoh mana yang korban? Kalau kamu dapat kerjaan bulan besok, papa mau korban. Baik, dapat seminggu ada laporan, ya aku diterima kerja, alhamdulillah. Waktu korban 4 hari lagi beli kambing, korban tuh nggak boleh makan tuh karena nazar. Gitu. Kalau sunnah mah nggak apa-apa makan korban, maksimal sepertiga gitu ya. Baik, pindah ke kitab yang fotokopian, yaitu stabilo yang kedua kuning. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu aidan ja'luhu ay syai'in minha ujratan lil jazzari. Baik, kita translate lagi. Dan haram juga menjadikan sesuatu minha ay minal udhiyati, daripada hewan korban tadi, ujratan lil jazzar, ongkos upah buat tukang potong. Jangan dikasih upah tuh. Terus kalau pulang hampat tangan, kebangetan panitia ya. Bagaimana caranya? Solusinya jangan ada kata-kata upah, ganti hadiah begitu, atau bagi buat yang motong nih, bukan upah. Kalau ada kata-kata upah jadi haram nerimanya tuh. Jadi panitia ya, transaksinya ngasih ke yang motong bukan upah, atau ongkos juga nggak boleh. Apa? Hadiah atau sedekah boleh. Kata-kata hadiah atau sedekah. Terus yang motong kalau minta gimana? Kan minta boleh. Jangankan yang motong, orang kaya datang korban, tapi dia minta kasih. Jangankan korban, dia nggak korban, datang orang kaya ini minta bagi. Jangan diliatin. Jangan. Kenapa boleh? Kalau korban mah orang kaya boleh, orang miskin boleh. Beda dengan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah hanya buat orang yang kurang mampu. Yang kaya nggak berhak terima zakat fitrah. Kalau korban boleh buat si kaya, boleh buat orang miskin. Jadi kalau Pak Robi, umpama ada orang kaya nih, ujuk-ujuk datang korban, minta dong palanya 2 sapi, lagi minta palanya. Kalau memang nggak ada ya kasih, yang nggak ada minta gitu kasih, jangan pakai dicurengin, nggak usah. Ya nggak usah. Boleh nggak? Boleh, halal, cuman sebatas konsumsi dia mah tuh. Kalau orang miskin minta pala sapi 2, itu ada hakut tamlik, milik pribadi. Apa artinya? Orang miskin dapat daging korban dari 6 masjid, dikumpulin daging khasnya ada 20 kilo, kan lumayan itu ya. Yang lain-lainnya 10 kilo,
yang 10 kilo dijual sama dia, diduitin buat beli pulsa HP, boleh, orang miskin tuh. Tapi kalau orang kaya dapat daging korban, mungkin dia tokoh kali di kampungnya ya, dikumpulin ada 30 kilo daging ini, dijual 10 kilo, haram tuh. Sebatas konsumsi buat makan, boleh. Begitu ya. Jadi boleh tuh kalau orang miskin. Pelebah sini enakan jadi orang miskin. Tapi tetap Pak RT, biar bagi enakan orang kaya dah, tetap dah. Orang kaya mah tunjuk didengerin. Nih ganti Pak DKM nih, pindah sono. Ya Pak, kenapa? Nyumbangnya 100 juta. Didengerin. Coba Pak RT kalau yang orang susah nih, kalau bisa WC pindah mari, dilihatin nih. Lu siapa lo? Paling begitu paling. Langsung. Orang kaya kentut di alam, gak apa-apa Pak, sehat Pak, gak apa, bagus di alam. Coba orang miskin kentut dipelototin, udah miskin kentut bau lagi loh, habis dia maki-maki dah. Enakan orang kaya juga ya. Begitu. Cuman pelebah korban enakan jadi orang apa? Miskin. Boleh jual kambing, boleh jual daging korban, boleh tuh. Pelebahnya doang tapi nya tatohir ya. Kemudian Kang Ade lanjut tabilo yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tujzi'ul badanatu an sab'atin istaraku fit tadhiyati biha wa mislu at-tadhiyati al-hadiyu wal aqiqatu wa ghairuhuma sawaun ittafaqu fi naw'il qurbati am ikhtalafu fihi. Baik, kita translate lagi. Wa tujzi'ul badanatu, dan memadai atau sah hukum korban tadi kalau kita korban onta an sab'atin buat 7 orang istaraku fit tadhiyati, mereka patungan tuh bertujuh untuk apa? Onta. Di kita mah jarang potong onta ya, repot juga. Kalau onta motongnya nggak ditidur dia mah nggak, diri dia itu, kaki yang kanan di satu dihajar gini, bagian deket badan sini nih, lehernya tuh yang deket badan gitu, diri dia mah disembelihnya begitu. Jadi 7 orang tuh. Wa mislu tadhiyati al-hadyu wal aqiqatu, dan sama kategori onta itu boleh buat korban ya, boleh juga untuk hadyu. Apa hadyu? Kita bayar dam di mana? Haji atau umroh kalau buat kesalahan, larangan haji umroh. Wal aqiqatu, dan juga sama halnya buat akikah. Wa ghairuhuma, dan selain keduanya tadi. Sawaun, sama saja, ittafaqu fi nau'il kurbati, sama jenis korbannya, am ikhtalafu, atau beda jenis korbannya, fihi, padanya. Kemudian baca stabilo kuning yang keempat. Tujzi'ul baqaratu an sab'atin kadzalika, dan memadai atau sah hukumnya 1 ekor kerbau ya, sapi, an sab'atin kadzalika, baqarah sapi juga buat 7 orang, sapi 1 ekor sapi dengan 7 orang. Istaraku fiha, yaitu mereka patungan tuh, 7 orang patungan beli 1 ekor sapi. Regensi udah berapa sapi Pak DKM? 3. Alhamdulillah. Biasanya di sini mah pas haknya langsung pada nyerutuk datang dah tuh. Tahu-tahu 7 kata kemarin, ya. Baik, kita baca stabilo yang kelima. Kita baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tujzi'u asyatu ad-dha'nu awil ma'izu an sahsin wahidin faqat min husuli at-tadhiyati haqiqatan. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan yang di-share oleh Ustadz Yanto tuh. Ya, Ustadz Yanto share di KKMB, kajian Mata Basir. Di situ dikatakan, ada seorang ustadz mengatakan bahwasanya korban 1 kambing itu bisa buat keluarga, bisa buat 1 keluarga, bisa buat 7 orang, 5 orang, 6 orang. Tuh kata
penjelasan tersebut. Ini jawabannya nih. Baik, perhatikan baik-baik. Wa tujzi'us syatu, dan memadai atau sah korban 1 ekor kambing. Kambing itu macamnya 2. Adh-dha'nu, apakah domba yang keriting bulunya, awil ma'izu, atau kambing kacang yang lurus bulunya tuh. An sakhsin wahidin, buat 1 orang fakot saja. Kambing mah korbannya buat 1 orang saja, nggak bisa buat sekeluarga, buat 6 orang, nggak bisa. Min husulit tadhiyati, dari gugurnya dapat kita untuk melaksanakan korban. Jadi kita korban ya 1 ekor kambing hakikatan, secara hakikat korban. Hakikat korban 1 kambing 1 orang, hakikat korbannya tuh. Gitu. Terus bagaimana penjelasan yang mengatakan 1 kambing bisa buat berdua, bisa buat berkeluarga? Itu kurang dan memang tidak sesuai dengan penjelasan kitab ini. Tapi mungkin, ada mungkinnya. Apa mungkinnya? Baik, kita lanjut bacanya. Fa in dzabahaha anhu, dan jika seseorang memotong korban untuknya, wa an ahlihi, dan juga untuk keluarganya, atau anhu, dia berkorban buat dirinya, wa asyraka ghairahu ma'ahu, dan diikutsertakan orang lain, anaknya 2 orang sama pamannya 1 orang, fi thawabiha, di dalam mendapatkan pahlanya, jaza boleh. Oh, pahlanya ternyata. Jadi orang korban 1 kambing buat sekeluarga, apa itu boleh tuh? Pahlanya, bukan hakikat korbannya. Kalau hakikat korbannya 1 kambing tetap 1 orang. Dan penjelasan ulama kita disalahkan sayangnya sama beliau tuh. Apa katanya? Itu antum keliru katanya. Bahwasanya 1 hari ini, tahun ini buat suaminya, tahun depan buat istrinya, tahun depan, itu salah. Sebetulnya betul adalah 1 bisa buat semua, itu pahlanya. Tetap yang udah diajarkan orang tua kita dulu itu yang benar. Mana itu? Saat tahun ini giliran jatah korban ayahnya, cuman pahlanya buat kakak, dedek, ya istri, semuanya 5 orang keluarga dapat tuh pahlanya. Tahun depan ntar giliran jatah korban siapa? Istrinya. Ntar pahlanya buat siapa? Suaminya dan anak-anaknya. Udah, itu yang benar, yang diajarkan oleh orang tua kita dulu, ulama kita dulu. Cuman kadang-kadang yang nge-share kita lihat, ya yang jarang ngaji, yang begini, yang jarang share ini. Boleh jadi. Jadi hadirin sekalian, pendapat itu kita cover. Kenapa? Takut menjadi keterusan. Kenapa? Kadang-kadang orang kan lihat udang-udangnya, lihat dari Arabnya, begitu kan? Enggak semua orang Arab itu alim, enggak. Kalau buat bahasa Arab bener jago. Indonesia banyak tuh ulama-ulama fikihnya, enggak kalah hebat dengan ulama dunia. Bahkan Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten, dia pengarang kitab tafsir Munirnya dipakai rujukan oleh orang Saudi Arabia sebelum tahun 1928. Begitu tahun 1928 masuk Wahabi, habis dibuang-buang kitabnya tuh. Siapa bilang ulama Indonesia banyak yang jago-jago mendunia? Jadi kadang-kadang orang lihat udang-udangnya, gamisnya, enggak begitu hukumnya, ya. Jadi tetap hadirin sekalian, korban kambing hanya berlaku buat 1 orang. Kalau pahlanya boleh, ya, buat 1 umat kayak boleh. Ustaz, gimana saya korban 1 buat saya, 1 buat Rasulullah, kambingnya 2, boleh. Kita korban buat Rasulullah, walaupun Rasulullah nggak butuh gitu, udah banyak, cuman kita ngambil keberkahan. Begitu caranya. Jadi 1 kambing hanya bisa 1 orang korban, nggak bisa. Timbul pertanyaan Pak Robi, Tat, kalau di sekolahan tuh anak-anak sekelas patungan, ya saring 50.000 Pak Uci ya. Kemudian 1 kelas 40 anak, Ustaz Ridwan. Jumlahnya 40 anak, patungan 1 orang 50, berapa jadi tuh dikumpulin? 2 juta. Beli kambing lumayan gede.
potong buat korban, itu belajar korban. Tapi jangan dilarang belajar korban, jatuhnya sedekah bukan korban. Dan jangan dilarang, biarin pembiasaan. Begitu bersekolahan. Dan itu bisa dikilah supaya jadi korban. Gampang caranya. Pas udah patungan, beli dapat kambing satu, ketua kelas bilang, "Bapak guru, wali kelasnya nih, ini kambing saya hadiahkan buat Bapak buat korban. Silakan Bapak potong atas nama wali kelasnya." Kedengaran orang tua, geger di koran. Enak aja anak gue yang patungan gurunya yang makan. Begitu kadang-kadang. Ya kan? Padahal bisa jadi korban tuh. Diserahkan dari kelas atas nama satu orang, siapa? Walasnya. Wali kelasnya bisa. Cuman orang tua pasti jarang yang menerima. Ada juga, cuman kebanyakan pasti nolak. Enak banget ya, kita yang patungan, dia yang korban. Pasti begitu tadi ya. Begitu. Terakhir nih, stabilo warna kuning. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun la tujzi'u tadhiyatuhu anil ghairi bila iznin walau mayitan illa fima idza dahha an ahli al-baiti. Tanbihun, peringatan. La tujzi'u, tidak memadai atau tidak sah tadhiyatuhu, korbannya seseorang, anil ghairi, untuk orang lain. Nggak sah tuh. Satohir cinta ma'ana, diam-diam dibeli kambing dua umpamanya, satu buat dia, satu buat saya, korban di rumahnya. Ini buat Ustadz Boy ini, tanpa bilang saya, nggak sah, jatuhnya sedekah. Karena orang lain nih, bukan keluarga. Kalau keluarga boleh. Begitu. Ya, bila iznin, tanpa izin tuh. Mesti izin dulu. Ustadz Boy, kenapa Tat? Ana beli kambing, korban, terus alhamdulillah arisan keluar. Umpama nih, berapa dapatnya Tat? 15.000. Alhamdulillah, ana beli satu lagi Tat buat antum. Makasih. Ya, ana mau dikorbanin. Baru sah tuh. Telepon dulu, izin dulu, atau WA dulu. Kalau bila iznin, tanpa izin, enggak sah korbannya. Walau maitan, meskipun saya udah meninggal, karena saya sama Ustadz Thohir nggak ada hubungan saudara, nggak ada, cuma sekedar guru sama murid, begitu. Illa, kecuali fima idza dhaha an ahlil baiti, kalau yang dikorbanin tadi masih keluarganya, begitu. Pak Ugi ini korban di sini nih, beli dua, satu buat istrinya, satu buat kakek yang di kampung, baik udah meninggal maupun masih ada, boleh tanpa izin karena masih tuh darah, begitu. Jadi korban buat keluarga mah nggak usah bilang-bilang, bahasa kerennya ontong ngata-ngata, begitu ya. Kalau buat keluarga boleh. Kang Ade nih ya di Kuningan, korban di sini nih di BCL gitu, Ustadz Ade boleh. Buat siapa? Buat bibinya, tanpa bilang-bilang, sah korbannya karena bibi masih darah daging, masih ada hubungan darah, begitu. Jelas hadirin sekalian? Nah, inilah kajian kita. Jadi Pak Haji Rudi siapkan sekarang, alokasikan buat air masjid ya dari panitia korban, biar kita nggak salahan di alam barzah nanti. Sekian, terima kasih. Ya Rasulullah, salamun alaik, asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun ya Rafi' asyani wa daraji. Ya Rasulullah, mun alik ya Rafi' asyani wa daraji. Ya Rasul, salamun alik ya Rafi' asyan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Yang kedua, panitia korban jangan lupa minta kulitnya. Dan yang lebih bijak mah enakan yang korban bilang begini nih, pala juga gitu. Yang korban, pas korban silahkan kulit sama pala buat panitia. Ya dari saya nih, saya terima. Alhamdulillah begitu. Biar panitia enggak dosa menjual pala dan kulit. Kalau yang korban enggak ngomong, panitia mesti gercep bilang, saya pinta ya.
boleh tuh begitu. Pinta. Kenapa? Jangan ke panitia minta. Orang kaya saja boleh gak minta? Boleh. Apalagi panitia begitu. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran atas ilmunya Pak Kiai. Semoga kita semua bisa mengamalkan apa yang telah diajarkan Pak Kiai. Barangkali ada yang bertanya Pak Kiai seperti biasa. Iya. Pak Romi, silakan Romi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi izin bertanya, ada 3 pertanyaan boleh ya? Iya. Yang pertama terkait dengan air wakaf tadi, Kiai. Mohon penjelasan lebih detail atau mungkin diperjelas lagi buat kami terutama Masjid Al-Muhsin sama Regensi, karena sejauh ini Masjid Al-Muhsin sama Regensi belum statusnya belum wakaf. Jadi masih pasos dan fasum dari perumahan sama Regensi. Mungkin nanti kalau tidak bisa dijawab di sini mohon pencerahan dengan Pak RT atau yang lain supaya lebih jelas status masjidnya. Belum wakaf belum ya? Belum wakaf. Sejauh ini yang kami dapatkan informasinya masih pasos dan fasum. Fasum. Yang kedua tadi bagi mengenai orang kaya yang minta bagian, ada juga beberapa yang waktu itu ke saya itu, saya mau korban di sini gitu ya. Bagiannya pasti kita akan berikan gitu. Tapi beliau minta, saya boleh nggak minta 50 bungkus kasih ke saya, tapi nanti saya akan bagi-bagikan kepada warga saya atau orang-orang pilihan dia yang fakir miskin yang keluarga dia, atau mungkin yang pokoknya 50 bagian itu dia yang bagi gitu. Jadi bukan panitia yang bagi. Nah seperti itu tuh, seperti apa boleh atau tidak. Nah yang ketiga tadi mengenai pahala, pahala kurban. Ada jamaah yang ingin mencatatkan kurbannya untuk almarhum ayah saya. Nah itu seperti apa, boleh atau tidak? Terutama buat panitia nih Pak Kiai. Kalau tadi keterangan dari Pak Kiai, pahalanya boleh buat siapa saja. Nah buat panitia pencatatannya gimana nih? Apa mungkin kami catat atas nama almarhum? Padahal almarhum ini kan nggak ada. Dan kalau dilihat panitia, kalau dilihat tadi penjelasannya pahalanya yang boleh, apakah cukup pengkorban saja yang meniatkan itu untuk orang tuanya yang sudah meninggal? Bagaimana dengan kami yang panitia? Apakah kami tulis atas nama yang masih hidup, atau kami tulis atas nama yang sesuai niat kasih pengkorban untuk yang sudah meninggal? Mohon keterangan. Baik, kita jawab yang pertama dulu. Berarti kalau tadi dikatakan air yang diwakafkan jika wudhu lebih 3 kali, maka apa tadi? Haram, air wakaf. Ternyata ini masih fasum kan, belum wakaf, jatuhnya berubah jadi makruh nih. Belum makruh. Kenapa? Karena bukan wakaf saya, bukan wakaf. Masih fasum kan, bukan wakaf. Jadi makruh kalau di sini pakai air lebih dari 3 kali. Gitu. Kalau mau infak silakan lah. Ya, infak silakan. Ya, infak silakan. Jadi Pak Haji Rudi berubah nih statusnya, bukan haram, bukan makruh, karena masjidnya belum wakaf masalahnya. Yang bahaya tuh yang wakaf tuh, hati-hati. Iya, pakai air nggak apa-apa. Cuman kita bijaksana kasih dah buat infak gitu, infak, kasih infak. Iya, sedikit pakai tuh. Tapi hukumnya makruh tatohir, karena bukan wakaf, bukan. Gitu. Yang kedua tentang tadi apa? Oh iya, minta. Ustaz jadi korban, dia orang kaya nih, sapi gede limosin. Pak panitia, saya minta 50 bungkus. Ya, itu boleh-boleh saja, cuman tidak bijak. Buat apa panitia ada? Sah-sah saja. Jangankan orang yang korban minta segitu, yang nggak korban pun ujuk-ujuk minta. Boleh nggak tadi saya katakan? Boleh. Apalagi yang korban. Cuman nggak bijak tuh orang tuh. Kenapa? Ada panitia. Kalau mau maksimal 1/3.
Pak Robi, saya minta daging ya sepertiganya. Kira-kira berapa nih? Kambing 100 kilo, berarti berapa sepertiganya tuh? Kita kasih dah tuh buat dia. Tadi yang bagian buat kampung dia, boleh tuh. Jangan lebih. Kenapa? Nggak bijak, walaupun boleh. Boleh tapinya. Cuman nggak bijak dia itu. Kenapa? Jangankan orang yang korban yang minta, orang yang nggak korban pun kaya raya dia lagi. Ujung-ujung datang minta daging sekilo, kasih. Cuman kita nyengir dalam hati, ih lucu ya ini orang paling begitu. Dan yang ketiga, kan tadi sudah dijelaskan, tidak sah korban seseorang tatohir, berkorban untuk saya orang lain nih, bila iznin tanpa izin. Tuh kalau orang lain tuh, kenapa? Karena nggak ada hubungan darah. Tapi idza dhaha an ahli baiti, kalau buat keluarganya tetap sah. Walaupun tanpa izin, walaupun mayitan udah meninggal, tetap sah. Gitu. Pak Robi korban buat eyangnya di kampung sana Jawa, sah. Kenapa? Karena masih ada hubungan darah. Begitu. Dan pahalanya buat yang meninggal tadi. Kok boleh, Ustaz? Boleh. Jadi masih nyambung ke pahalanya? Nyambung. Kenapa? Jangankan korban badal haji yang mengerjakan si mayit apa orang hidup? Yang hidup. Tapi yang dapat gelar, siapa yang dapat gelar haji? Yang meninggal. Artinya masih ada sangkut pautnya tuh amal orang yang hidup dengan yang meninggal. Buktinya di khutbah Jumat, salah satu rukunnya Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina, berarti nyampe itu pahala kita ke sana, dan korbannya atas nama yang meninggal sampai gitu. Kalau Pak Robi mau korban buat saya, mesti telepon saya dulu. Saat boy, saya mau korban buat antum nih. Ya, saya mau, baru sah. Kalau diam-diam bikin kejutan, katanya buat guru kejutan, nggak sah karena nggak ada hubungan saudara. Gitu. Jelas? Ya. Kalau ke saya mintanya. Barangkali dari ibu-ibu ada yang bertanya atau bapak-bapak yang lainnya. Jelas Pak Robi ya? Oh, Pak Ustaz Ade. Jelas Pak Robi. Ya, Kang Ade dari Ustadz BCL nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait ini ya, saat penerimaan korban hewan kurban. Iya, ijab kabul. Panitia ini ada ucapan, oke, hewan kurban ini kita terima, akan tapi nanti sepertiga untuk si korban, sepertiga akan kita bagikan, sepertiga untuk panitia dengan apa namanya, dengan seperti itu. Nanti apakah dari dengan berkata seperti itu, untuk kulit dan kepalanya itu dari panitia bisa dilakukan untuk penjualan, bisa dijual kembali. Lalu yang kedua adalah dengan akad seperti itu, apakah apa namanya, yang non muslim itu bisa kita pakai secara langsung? Demikian pakai. Baik. Untuk akad begini, panitia bilang begini, sepertiga yang korban buat Anda, sepertiga buat yang lain, sepertiga panitia pinta ya. Berarti bagian daging korban. Nah, kemudian kulit termasuk bagian hewan nggak tuh? Udah termasuk berarti. Apalagi begitu minta, berarti sepertiga buat antum yang kasih nih, terus sepertiga buat yang lain, dan sepertiga buat panitia ya. Oh ya silahkan, nggak apa-apa. Berarti termasuk kulit boleh terjadi milik panitia. Cuman lebih afdol tuh dijelasin lagi sama kulitnya ya. Lebih jelas lagi lebih afdol. Pinta sama kulitnya Pak Ade. Gitu. Dan masalah yang itu kalau non muslim nggak bisa begini ya, mesti di luar, takut tersinggung. Buat non muslim tidak ada jatah korban. Kenapa? Korban hanya untuk muslim, muslim kaya dan muslim miskin. Tidak boleh buat non muslim. Cuman kalau dibagi dari jatah kita boleh. Jangan langsung atas nama non muslim, nggak boleh. Contoh nih, Ustadz Thohir dapat satu lagi dong buat temen, kasih satu lagi. Yang satu buat non muslim tuh boleh tuh. Jatah Ustadz Thohir, bukan jatah korban. Ya, begitu. Kalau gini, kalau RT kan perasaan nih, RT perasaannya lembut banget. Cakep. Itu sama yang muslimnya minta dong jatah 5 nih buat teman saya. Boleh. Boleh malah begitu.
Boleh. Lebih ente. Jadi jatah RT 5. Jangan ngiri. Gila si RT minta 5, jangan. Kita udah paham dah tuh. Berarti buat teman yang lainnya yang non muslim. Kasih begitu. Jangan langsung dibagiin gitu ya. Jangan. Pegang dulu ijab kabul Pak RT. Terima dulu Pak RT. Orang kedua berarti ini. Ya, gitu. Berarti kalau untuk non-muslim dipisahkan dulu atau gimana Pak Jufri? Kasih dulu ke Pak RT-nya. Bisa aja ke RT. RT langsung dah tuh. Iya, ini teh jatah RT nih. Bilang jatah RT bilangnya. Begitu. Boleh. Ya. Di mana ini? Ya, tambahan Ustaz Thohir, silakan Ustaz Thohir. Itu ada tuh. Jadi kalau yang untuk yang tadi itu, jadi dialokasikan atau diberikan kepada RT. Itu nanti RT bagikan buat yang tadi ya. Itu namanya atas nama ulil amri, boleh. Jadi atas nama wanita. Dalam hal ini pengurusan kecil ya RT. Jadi itu atas nama ulil amri. Contoh dari Pak Wali Kota ngasih sapi buat sama agensi. Itu boleh tuh dibagi-bagi. Itu atas nama ulil amri pemerintah gitu. Jadi bukan atas nama panitia langsung, apalagi dari kayak kantoran untuk dialokasikan buat si A, si B yang non, itu tidak diperlukan untuk itu. Tapi kalau untuk atas nama dari ulil amri boleh gitu. Syukur. Ada yang bertanya lagi Pak Menteri terakhir? Pakai efsek mata basir. Ini kan pembahasan lagi di BCR. Iya, betul. Saya sedikit saja menanggapi apa yang disampaikan Karoli tentang wakaf. Saya pernah mendengar dari Pak Gurinto yang awal-awal berdirinya masjid ini, beliau pernah cerita bahwa dari Pak Muslim itu sudah diwakafkan. Untuk lebih jelasnya, mungkin nanti kita bisa tanya kepada Pak Yesus. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Berarti haram kalau gitu. Haram kalau gitu. Ya. Itu sudah diklarifikasi oleh Pak RW. Ternyata bukan barang wakaf ini, karena memang ini pasus-pasum. Jadi memang jatuhnya dengan keluarga sudah diskusi ini jadi jatuh pasus-pasum. Makanya ada plang itu milik Pemda. Jadi bukan hak Pak Muhsin yang harus memberikan wakaf. Jadi statusnya jadi berubah. Memang kita dapat surat wakaf tapi jadi blur, jadi tidak sah karena sudah dipastikan ini pasus-pasum. Jadi jatuhnya bukan wakaf, walaupun waktu itu almarhum bilang ini buat wakaf, tapi ternyata ini pasus-pasum, bukan tanah yang seharusnya diwakafkan. Oh gitu. Berarti makruh gitu. Makruh lagi. Makruh lagi berarti. Memang sejarahnya Pak De menerima berupa wakaf, tapi ternyata setelah diklarifikasi dengan keluarga, dengan pihak BPN, ini jatuhnya tanah pasum. Ya, makasih Pak Haji informasinya. Ini masih dalam proses Pak, kalau nanti akan dijadikan wakaf, karena dulu kan yang menyerahkan ini kan bukan perwakilan yang artinya Pak D itu bukan mewakili warga semua sama agensi langsung menerima wakaf. Kalaupun waktu itu ada kata-kata, makanya ke depan rencananya memang ini akan diurus yayasan yang tahu surat sebagai ketua yayasannya, dan nanti dari Pemda akan diurus untuk menjadi wakaf. Secara resmi nanti akan keluar sertifikat wakafnya. Alhamdulillah. Kepada yayasan yang Iya. akan mengelola masing-masing. Prosesnya masih cukup panjang. Berarti selama ini masih makruh nih. Masih makruh. Ya, sekian gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sepertinya itu Bapak Ibu, karena yang sudah berpuasa dan sarapan kaki yang membawa pulang, silakan. Kami dari panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada para donatur Masjid Al-Mukhlisin yang selalu memberikan infaknya untuk operasional masjid, untuk Jumat Berkah, dan untuk kajian ahad pagi. Dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada
Ada. Itu udah. Udah. Ini buat di alam lebih. Ya. Buat lebih jelas lagi dia. dari BCR semuanya ada Ceritanya kita mana? Tausif. Ustaz Alek semuanya Ngasal ya. mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Kak. Ada kayak mohon maaf kelamaan. Kelamaan. Kang Samana udah niat puasa dikasih sebotol habis aja jadi. Udah niat sih, baru niat sih nggak itu, nggak komit. Niat doang kan. Ya udah niat kan dikasih sebotol habis. Jadi kita teh tetap sah satu kali kambing ya, buat satu keluarga, satu orang ya. Ya, makanya ya. Satu keluarga bisa. Siap. Memang kudu pelan-pelan Kiai ke masyarakat kan gajinya beda-beda orang. Iya awam. Kita kayak air kan gitu kan. Kita di rumah juga saya pas ngaji ini baru tahu. Selama ini kan air karena kita kan wudhu kadang-kadang orang pengen cepet kan wudhu. Air mesin. Kalau air kecil kan wudhu lama.